Halo semuanya, kembali lagi bersama Arif Ardiansa Susilo. Kali ini saya udah ada di stasiun Tanah Abang yang baru. Malam hari, kira-kira semegah apa dan aman gak ya kalau malam-malam di stasiun Tanah Abang? Mari kita let's go ke videonya. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So say your word. Sekarang jam setengah 10 malam, 21.33. Ini saya lokasinya ada di depan stasiun Tanah Abang, persis di depannya shelter Gojek dan Grab ya. Di sana juga ada pangkalan ojek dan ini angkot. Tapi karena angkot kalau udah malam, jadi udah nggak beroperasi lagi. Dan ini kondisinya gerimis. Lagi mau bikin videonya malah gerimis, baru sampai Tanah Abang. Ya oke, jadi kita lanjut aja. Sekalian kita mau pulang ke arah Serpong. Ini dia kondisinya kalau stasiun Tanah Abang di malam hari ya teman-teman ya. Mungkin karena udah jam setengah 10 malam, jadi terlihat jauh lebih sepi ketimbang biasanya. Kalau jam 5 sore itu di sini rame banget. Apalagi ya itu jam pulang kerja dan jam berangkat kerja kalau pagi itu rame banget. Dan ini karena udah malam jadi sepi ya. Nah, buat yang teman-teman yang belum tahu, di stasiun Tanah Abang juga ada taman di sebelah sini dan ada juga parkiran motor yang ada di sana, ada juga parkiran mobil nih. Jadi buat teman-teman yang mau nitipin kendaraan di stasiun Tanah Abang sekarang udah bisa ya. Nah, masalah aman atau enggak, sebenarnya saya sendiri selama ini hidup dan selama ini saya melintas di stasiun Tanah Abang, bahkan malam hari sekalipun, pernah jam 11 malam, itu selama ini aman-aman aja ya, nggak pernah ada kendala ataupun ada yang kejadian apapun gitu. Yang penting kalau udah malam begini jangan sendirian terlihat bingung gitu ya. Kalau misalkan ada apa-apa, sebaiknya kayak misalkan kayak saya sekarang ini ada di deket shelternya Grab dan Gojek, jadi lebih aman ketimbang kalian misalkan di tengah mana gitu ya, di taman, di pojokan di sana. Itu kemungkinan besar bisa jadi tempat kejahatan atau tempat kesempatan buat melakukan kejahatan gitu. Jadi lebih aman cari tempat yang cukup ramai. Jadi kalau misalkan teman-teman sendirian, itu masih bisa ada yang bantuin gitu. Kalau pemandangan dari stasiun Tanah Abang di tengah-tengah pintu masuk ini bagus ya teman-teman ya. Lampunya ini bukan yang lampu yang terang banget atau bukan juga lampu yang gelap gitu, tapi ini masih fungsional, masih bisa kelihatan dan terkesan hangat gitu. Jadi tidak terkesan angkuh ya bangunannya ya. Jadi terlihat nyaman gitu kalau kita melihat di stasiun Tanah Abang kayak gini. Nah, kalau ini stasiun Tanah Abang yang baru, di sebelah sana stasiun Tanah Abang yang biasanya atau yang sebelumnya. Ini selama ini juga masih tetap dipakai sampai ke depan. Jadi ada dua pintu yang stasiun Tanah Abang yang lama dan stasiun Tanah Abang yang baru. Loketnya juga ada dua. Nah, ini yang merah ini ada loket. Di sana di dalam sana juga ada loket. Jadi teman-teman yang belum punya kartu atau belum punya tiket bisa beli di loket terdekat ya. Nah, karena stasiun Tanah Abang ini kan konsepnya TOD ya, atau Transit Oriented Development. Jadi stasiun Tanah Abang ini nggak cuma buat KRL aja, tapi ketika turun di stasiun Tanah Abang bisa juga nanti lanjut menggunakan transportasi lain yang ada di dekat stasiun Tanah Abang. Jadi ada banyak banget, bisa menggunakan ojek online, bisa menggunakan ojek pangkalan, bisa juga menggunakan angkot, mikrotrans, dan halte Jaklingko 2 yaitu menggunakan Transjakarta. Jadi yang namanya TOD itu stasiun sekaligus juga tempat untuk transit kendaraan lain, transportasi lain seperti angkot, ada mikrotrans Jaklingko dan Transjakarta. Jadi salah satu stasiun yang paling lengkap aksesibilitasnya ya. Jadi memudahkan penumpang baik yang turun maupun yang naik ataupun yang melanjutkan perjalanan dari stasiun Tanah Abang. Nah, kalau ini di depan stasiun Tanah Abang yang lama juga terlihat masih banyak penumpang yang masih menggunakan stasiun Tanah Abang yang lama. Ini sama aja ya, jadi kalau naik ini juga nanti bakal sampai di JPO Tanah Abang yang sebelumnya. Dan kalau misalkan menggunakan Tanah Abang yang baru juga sama aja. Jadi sama-sama bermanfaat. Bedanya ketika menggunakan stasiun Tanah Abang yang lama itu sudah ada tenan-tenan makanan ataupun jajanan. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh makanan
itu masih sebaiknya mungkin lebih enak lewat stasiun Tanah Abang yang lama. Sedangkan stasiun Tanah Abang yang baru, di dalam sini masih belum terdapat tempat jual makanan ataupun minuman ya. Kayak misalkan di sini juga ada Indomaret atau Alfamart gitu ya. Ada juga tempat pengisian air minum yang gratis juga ada di dalam sana. Sedangkan di stasiun yang baru masih belum tersedia. Jadi sekarang kita masuk ke stasiun Tanah Abang menggunakan stasiun Tanah Abang yang baru. Dan ini pemandangannya seperti ini, teman-teman. Kesan pertamanya sih jelas ya, ini mewah banget untuk ukuran stasiun Tanah Abang yang sebelumnya itu biasa-biasa aja. Ini salah satu stasiun KRL paling cantik, paling mewah yang ada di Indonesia mungkin ya. Nah, jadi balik lagi ngomongin masalah aman. Jadi buat teman-teman yang turun di stasiun Tanah Abang ataupun mau naik kereta dari stasiun Tanah Abang, sebaiknya memang kalau bisa tidak sendirian. Jadi ada temennya yang dampingin. Kalaupun sendirian, tipsnya kayak gini nih. Tipsnya adalah yang pertama, kalian harus tahu dulu, misalkan kalian turun di stasiun Tanah Abang gitu ya. Jadi harus tahu dulu nih, setelah turun dari stasiun Tanah Abang, lanjutnya kalian mau naik apa? Bisa jadi naik Transjakarta, atau naik ojek online, ataupun naik taksi gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu mau naik apa. Jangan bingung tujuannya kemana, naik apa, itu harus jelas dulu. Jadi ketika nanti ditanya, udah jelas kalian mau naik apa dan kemana. Jadinya ketika kalian keluar dari stasiun Tanah Abang, kalian nggak bingung dan nggak bakal ditanya macam-macam sama orang yang nggak dikenal. Terutama mungkin kalau kalian takut dengan orang-orang yang di sini, kalian bisa tanya dulu ke satpam, atau misalkan di mana tempat ojek online, di mana tempatnya angkot, atau di mana caranya naik TJ. Pasti biasanya juga diarahin sama teman-teman satpam yang ada di sini. Oke, kita lanjut masuk ke stasiun Tanah Abang. Jadi ada 2 pintu ya. Pintunya itu kalau mau masuk itu naiknya di atas semuanya, tap in ya. Ketika tap out itu semuanya ada di bawah. Ada di pilihan di kiri, sebelah kiri stasiun Tanah Abang. Ada juga di sebelah kanan sana. Jadi nggak harus rebutan mana yang paling deket dengan kalian, silakan. Ada tangga, ada eskalator, ada juga lift di dalam sana. Ini ada tulisannya pintu masuk di sini nih. Soalnya masih banyak yang bingung nih. Nah, jadi udah masuk ke dalam terus balik lagi. Karena dia belum tahu gimana cara masuknya ke stasiun Tanah Abang. Jadi yang pertama, lihat dulu pintu masuknya di sebelah mana, kemudian silahkan naik ke atas. Yuk kita naik ke atas dan pulang ke peron 56 tujuan Serpong, Parungpanjang, Rangkas Bitung. Kemarin juga banyak yang komentar kenapa mungkin liftnya, kok lift eskalatornya bakal sering mati. Tenang aja ya, karena udah diganti mereknya Skrinder, jadi semoga sih lebih tahan banting ya. Bentar, kita siapkan dulu kartunya biar nggak lupa. Oke, saya udah punya kartu nih. Masuknya di atas ya. Jadi kalau turun semuanya di bawah, masuk semuanya di atas. Let's go. Beginilah teman-teman tampilan kalau masuk stasiun Tanah Abang yang baru ketika malam hari. Sekarang jam berapa? 21.49. Ini ada 2 pilihan, yang kanan ataupun yang kiri. Sebenarnya kalau kita mau ke tujuan Serpong, itu sebaiknya ke kiri karena langsung ke peron 5 dan 6 menggunakan jembatan ya. Di video sebelumnya saya udah jelasin apa aja, gimana alurnya naik kereta dari stasiun Tanah Abang. Silakan bisa klik link di atas atau bisa cek di YouTube-nya Arif Ardiansa S, ada videonya udah lengkap. Nah, setelah teman-teman masuk dari gate tap in yang ada di sana, di depannya langsung menuju peron 1 yang ada di bawah sini ya. Jadi kalau mau naik kereta tujuan Duri Angke, Kampung Bandan, atau Bekasi Cikarang via Pasar Senen, itu bisa turun di peron 1 dan naik kereta tujuan tersebut. Kalau misalkan teman-teman mau tujuan Bekasi, nah ada di peron 2 nih. Bekasi via Manggarai itu di peron 2. Bisa turun di sebelahnya, jadi bisa cari yang ada lift, eskalator, dan tangga manual. Jadi kalau mau turun di sini juga bisa nih. Tangga eskalator turun ke bawah. Tapi karena kita tujuan mau ke stasiun daerah Serpong sana, jadi kita menuju peron
5 dan 6. Tapi apa kita ke bawah dulu ya? Okay. Kita ke bawah dulu deh. Penuh banget teman-teman. Meskipun udah jam berapa nih? 21.52 tapi penuh banget. Oh ya, BTW saya ini pakai jam dari Huawei Smart Band 10. Teman-teman kalau mau silakan bisa beli di deskripsi, linknya sudah saya sertakan di bawah. Di peron 2 rame banget tujuan Bekasi. Nah ini sekarang saya udah ada di peron jalur 2 dan 3. Nah buat teman-teman yang tujuan Bekasi silakan bisa menggunakan peron 2 ini ya. Dan nantinya kereta yang ada di peron 2 ini bakal terbuka di 2 pintu kanan dan kiri. Jadi teman-teman bisa naik dari peron 2 yang di sebelah sini atau bisa juga dari sana. Jadi nggak di 1 pintu tapi 2 pintu semuanya kebuka. Nah sedangkan jalur 3 yang di sana itu untuk bukan tujuan ya, KRL kedatangan dari Rangkas Bitung tujuan akhir stasiun Tanah Abang. Itu bakal turun di peron 3, kemudian nanti bakal langsir ke sana dan putar balik ke peron 5 dan 6 menjadi tujuan Serpong, Parung Panjang, Rangkas Bitung di peron 5 dan 6. Jadi peron 5 dan 6 hanya untuk keberangkatan dan peron 3 untuk kedatangan aja. Tapi masih menggunakan stasiun Tanah Abang yang lama ya teman-teman ya. Karena kita tujuan Serpong, balik lagi ke atas buat pindah ke peron 56. Let's go. Bisa naik eskalator. Jadi kalau di Tanah Abang jangan bingung karena di sini banyak banget penandanya. Teman-teman bisa baca sendiri di atas. Biasanya pasti di atas eskalator, di atas tangga atau di atas lift tuh pasti ada semuanya. Kalau masih bingung juga silakan bisa nanya ke petugas. Jadi jangan bingung buat di stasiun Tanah Abang, jangan bingung dan silakan bisa tanya ke petugas yang ada di stasiun. Sebenarnya tadi kita dari sana, tapi kita balik lagi pindah ke peron 5 dan 6. Tujuan Serpong, Parung Panjang, Rangkas Bitung. Ini jam 21.55, harusnya 8 menit lagi keretanya berangkat. Keretanya udah siap di sana. Masih tulisannya tidak untuk penumpang ya. Kelihatan nggak? Oh ya, di sebelah kanan sini juga ada toilet, tapi masih belum bisa digunakan ya. Mungkin dalamnya masih belum rapi. Jadi sementara yang bisa digunakan hanya peronnya aja. Kita lanjut ke peron 5 dan 6. Let's go. Dari tadi nggak nyampe-nyampe. Semoga masih cukup sih. Masih jam 21.57. Jadi kalau stasiun lama tuh nanti ujungnya nyampenya sini. Jadi sama-sama ketemu di sini nanti kalau tujuan peron 5 dan 6. Nah, kalau stasiun lama nanti keluarnya di sana. Sepi banget. Katanya 2 menit lagi keretanya jalan, jadi terima kasih banyak yang sudah menonton teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Major difference is a platinum and a gold songs. Whoa, oh, you already know. I can make your life a push star, press go. Say we're off to a good start, let's smoke.